Pernah tidak sih kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ketika air mengalir melalui pipa di rumah kita? Atau bagaimana sih darah mengalir melalui pembuluh darah kita? Nah, ternyata ada hal menarik yang terjadi di balik semua itu loh. Di sini, kita akan membahas tentang gesekan pada pipa atau lebih dikenal dengan nama pipe friction, di mana pipe friction adalah gesekan pada pipa yang mengacu pada kehilangan energi atau penurunan tekanan ketika fluida mengalir melalui pipa. Gesekan ini terjadi karena interaksi antara fluida dan dinding pipa serta antara molekul fluida itu sendiri. Topik ini seringkali menjadi bahan studi para ilmuwan dan insinyur karena topik ini akan sangat relevan. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana studi kasus pada pipa friction. Aliran fluida yang berada dalam saluran pipa atau tabung diparametrisasi oleh angka tak berdimensi yang sering kita sebut dengan nama friction factor atau faktor gesekan. Pada kasus ini, tujuan utama dan kunci permasalahan kita adalah mencari nilai faktor gesekan untuk aliran udara melalui tabung yang halus dan tipis. Nah, sebelum menghitung nilai faktor gesekan yang terjadi dalam pipa, kita harus tahu terlebih dahulu nih jenis aliran fluida yang ada dalam pipa tersebut. Nah, untuk mengetahui jenis aliran fluida, kita akan gunakan persamaan bilangan Reynolds, di mana persamaan bilangan Reynolds adalah angka tak berdimensi yang digunakan untuk memprediksi aliran fluida. Di mana angka ini membedakan antara aliran laminar, di mana aliran laminar memiliki bilangan Reynolds lebih kecil dari 2000, dan aliran turbulent, di mana aliran turbulent ini mempunyai bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Dapat kita lihat pada layar, persamaan umum bilangan Reynolds adalah Re sama dengan Pi kali V kali D per mu. Dengan keterangan di mana P sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kelajuan fluida, Re sama dengan bilangan Reynolds, dan mu adalah viskositas dinamis. Pada kasus ini akan digunakan parameter yaitu Pi sama dengan 1,23 km per meter pangkat 2, mu sama dengan 1,79 dikali 10 pangkat 5 ns per m pangkat 2, D sama dengan 0,005 meter, V sama dengan 40 meter per second, dan epsilonnya sama dengan 1,23 km per meter pangkat 2. Nah, setelah diketahui rumus umumnya tadi dan parameter yang telah diketahui, kita substitusikan rumus umum persamaan bilangan Reynolds dengan parameter yang telah diketahui sehingga didapatkan hasilnya yaitu 13.743. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jenis aliran pada kasus ini adalah aliran turbulent, di mana aliran turbulent mempunyai bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Setelah mengetahui jenis aliran fluida, baru nih kita akan menentukan nilai faktor gesekan menggunakan persamaan Colebrook, di mana persamaan Colebrook adalah persamaan implisit yang digunakan untuk menentukan faktor gesekan dalam aliran turbulent. Dengan rumus umum dari persamaan Colebrook ini yaitu fungsi G sama dengan 1 per akar F ditambah 2 log dikali buka kurung epsilon per 3,7 D ditambah 2,51 per Re dikali akar F tutup kurung sama dengan 0, di mana akar F ini adalah fungsinya, D serta Re adalah konstantanya, dengan epsilon sama dengan kekasaran permukaan, D sama dengan diameter, serta Re adalah bilangan Reynolds-nya. Nah, dari persamaan umum Colebrook tadi, kita turunkan menjadi turunan pertama, sehingga didapatkan turunan pertamanya yaitu G aksen F sama dengan 1 per 2 dikali F pangkat 3 per 2 dikurang 2,51 per Re dikali F pangkat 3 per 2 dikali buka kurung epsilon per 3,7 D ditambah 2,51 per Re dikali akar F tutup kurung dikali log 10. Untuk menyelesaikan persamaan Colebrook ini, kita dapat gunakan metode numerik dengan metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson ini bisa kita gunakan karena persamaan Colebrook relatif mudah untuk didiferensiasi. Karena metode Newton-Raphson memerlukan tebakan yang awal yang baik dan tepat, di sini kita bisa gunakan persamaan Swamy-James, di mana persamaan Swamy-James adalah satu metode umum untuk mengaproksimasi faktor gesekan untuk aliran turbulent yang akan kita komputasi dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, pada kasus ini, faktor gesekan itu sekitar antara 0,008 sampai 0,08. Dengan rumus umum dari persamaan Swamy-James ini ialah F sama dengan 1,325 per buka kurung ln dikali buka kurung epsilon per 3,7 D ditambah 5,74 per Re pangkat 0,9 tutup kurung pangkat 2. Dengan epsilon sama dengan kekasaran permukaan, Re adalah bilangan Reynolds-nya, F adalah faktor gesekan, dan persamaan Swamy-James ini adalah persamaan ketiga. Nah, sebelum menentukan akar dari fungsi G, yaitu persamaan Colebrook, kita plot persamaan Colebrook ini untuk memperkirakan tebakan awal dan mengantisipasi kesulitannya menggunakan MATLAB.
Nah, didapatkan output MATLAB-nya yaitu rho sama dengan 1,23, mu sama dengan 1,79 dikali E pangkat mi5, D-nya sama dengan 0,005, dan V-nya sama dengan 40, serta epsilon sama dengan 0,0015 per 1000. Nah, kita masukkan rumus umum persamaan bilangan Reynolds, yaitu R sama dengan rho dikali V dikali D per mu. Nah, kita masukkan juga persamaan Colebrook tadi, yaitu fungsi G-nya. Setelah itu kita plot persamaan Colebrook atau fungsi G ini dalam rentang 0,008 sampai 0,08, sehingga didapatkan plotnya yaitu yang ada pada layar kamu, sehingga dapat dilihat bahwa fungsi G ketika berada di titik 0, maka F-nya berada di titik 0,03, di mana sumbu X-nya merupakan besar faktor gesekan pada pipa, sedangkan sumbu Y-nya adalah nilai dari fungsi G atau persamaan Colebrook, di mana untuk menghitung energi atau tekanan yang hilang akibat gesekan yang terjadi pada aliran fluida di dalam pipa. Artinya, semakin besar nilai faktor gesekan yang digunakan, maka energinya juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya tetapkan tebakan awal. Karena faktor gesekan berkisar antara 0,008 sampai 0,08, maka tebakan awal untuk kasus ini kita gunakan adalah 0,008 pada metode Noether-Raphson. Kenapa tidak gunakan tebakan awal 0,08? Padahal tadi kan di plotnya kita dapatkan F-nya sama dengan 0,03. Itu kan lebih dekat dengan tebakan awalnya, yaitu 0,08. Nah, itu kita akan buktikan nanti menggunakan MATLAB. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyelesaiannya secara analitik. Sesuai dengan tebakan awal yang telah kita pilih sebelumnya, kita akan telah memilih tebakan awalnya yaitu 0,008. Ditetapkan batasan galatnya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita lakukan proses iterasi sesuai dengan rumus umum dari metode Noether-Raphson ini. Dan iterasi yang kita lakukan akan berhenti pada saat iterasi ke-6, di saat nilai faktor gesekannya yaitu adalah 0,02896 2345, karena di sana nilai dari galatnya itu adalah kurang dari batasan galat yang telah kita tentukan, sehingga proses iterasinya terhenti. Selanjutnya kita akan menggunakan software MATLAB untuk membandingkan hasilnya. Yang pertama kita akan membuat suatu function sesuai dengan rumus dari metode Noether-Raphson. Yang pertama kita akan memasukkan tebakan awalnya yaitu 0,008. Itu akan diperoleh nilai faktor gesekannya yaitu 0,02896 78 08 18 1316 pada saat iterasi kelima dengan galat 8,934 E dikurang 0,6. Yang kedua kita gunakan tebakan awal 0,08 dengan pemanggilan sintaks yang sama. Akan tetapi, prosesnya itu gagal, dengan kata lain tidak ada nilai dari faktor gesekannya. Hal ini dikarenakan, di saat kita menggunakan nilai tebakan awal 0,08 ini, nilainya itu adalah divergen menuju negatif tak hingga. Selanjutnya, kita akan mencari nilai faktor gesekan menggunakan persamaan Swaminjan, yaitu persamaan ketiga yang telah kita definisikan pada bagian sebelumnya. Kita akan menghasilkan nilai faktor gesekannya itu adalah 0,02896 7810171194 pada saat iterasi kedua. Kemudian kita juga akan menggunakan sintaks bawaan dari MATLAB itu sendiri, yaitu menggunakan sintaks F0, di mana sintaks ini digunakan untuk mencari akar dari persamaan non-linear. Dikarenakan di sini persamaan Colebrook, yaitu persamaan kedua tadi merupakan persamaan non-linear, sehingga kita bisa menggunakan sintaks F0 ini. Pertama kita akan menggunakan tebakan awalnya yaitu 0,008. Akan tetapi di sini dia hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada, dikarenakan untuk output yang diinginkan oleh sintaks F0 itu adalah berupa bilangan real, sedangkan saat kita menggunakan tebakan awal ini, pada saat proses iterasinya itu akan memuat bilangan kompleks sehingga hasilnya tidak ada. Selanjutnya kita akan menggunakan tebakan awal 0,08 menggunakan sintaks yang sama yaitu F0, maka akan diperoleh nilai faktor gesekannya yaitu 0,028967810171441. Jadi dapat kita simpulkan, saat kita menggunakan tebakan awal yang berbeda itu akan menghasilkan hasil konvergen yang berbeda pula. Dengan kata lain, dari ketiga kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tebakan awal yang paling tepat untuk metode Noether-Raphson ini adalah nilai dari persamaan Swaminjan yang menghasilkan nilai faktor gesekan yaitu 0,028967810171194, karena proses iterasinya cenderung sedikit dibandingkan dengan tebakan awal yang lainnya. Untuk tebakan awal 0,08 tidak diperoleh hampiran nilai faktor gesekannya dikarenakan saat kita lakukan proses iterasi nilainya semakin menuju negatif tak hingga. Dengan kata lain nilainya itu divergen menuju negatif tak hingga. Dua persamaan Colebrook ini digunakan untuk menghitung energi atau tekanan yang hilang akibat gesekan yang terjadi. Artinya, semakin besar nilai faktor gesekan yang digunakan, maka nilai energi yang akan hilang itu juga akan semakin besar. Ketiga, persamaan Swaminjan ini merupakan pendekatan atau penyederhanaan dari persamaan Colebrook, karena persamaan Colebrook ini merupakan bentuk implisit sehingga harus membutuhkan metode iteratif untuk penyelesaiannya. Sehingga dikembangkan persamaan Swaminjan ini untuk memberikan solusi yang eksplisit, yang lebih mudah dan cepat untuk digunakan. Meskipun persamaan Swaminjan ini merupakan suatu penyederhanaan, ia akan tetap memberikan hasil yang cukup akurat dalam berbagai situasi.